Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Febritia Aldila, kemudian ada Vera Yusmanita, Bella Cantika Putri, Langgeng Yoga Wicaksono, dan Maria Marisa Matondang akan melanjutkan presentasi yang kemarin, yaitu dengan sesi tanya-jawab. Jadi di sini kami membuka sesi tanya-jawab untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Jadi dimulai dulu dari kelompok 1, bila ada pertanyaan boleh disampaikan. Silahkan di kitchen. Coba penjelasan Oke, jadi pertanyaannya yang bisa saya simpulkan adalah jelaskan maksud dari pernyataan menolak H0 dalam penelitian. Seperti itu? Saya Wela Meliza, NIM A1C3180001, ingin bertanya kepada kelompok 3. Di dalam suatu penelitian, apakah boleh kita memanipulasi variabel? Kalau boleh, tolong jelaskan. Kalau tidak, tolong jelaskan alasannya. Sekian dari saya. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 yang ingin bertanya, disilahkan. Baiklah, saya Muhammad Akbar Bisnaji ingin bertanya. Pertanyaannya, kan kita sebagai mahasiswa pendidikan fisika semester 5, kan memang kita belum ngontrak skripsi. Namun, mungkin kita sudah mendengar dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana skripsi itu. Hal yang mungkin pernah kita dengar atau ketahui adalah kritik dosen pembimbing atau dosen penguji skripsi yang berkata, tujuan penelitian ke sana kok alat uji yang ke sini. Istilahnya, masalah atau tujuan penelitian tidak nyambung dan alat uji statistiknya. Pertanyaannya saya yaitu, bagaimana cara memilih uji statistika yang tepat? Baik, dari saya, perkenalkan nama saya Arif Iriwandani Siombing. Ya, silakan Saya Arif. ingin bertanya, kemarin kan telah dijelaskan bahwa hipotesis terbagi atas 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis kooperatif, dan hipotesis asosiatif. Ya. Hipotesis asosiatif ini juga terbagi menjadi 2, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, manfaat dari analisis regresi ini apa? Dan berikan contohnya. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 3, kepada anggota kelompok 3, kelompok 4 maksud saya, kepada kelompok 4 dipersilakan. Baiklah, saya Nola Lolita. Ya. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Kan kemarin kelompok penyaji telah menyampaikan beberapa jenis-jenis variabel penelitian. Nah, di sini secara umum variabel manakah yang sering digunakan dalam penelitian? Selanjutnya kepada kelompok 4. Saya Sarah Afrianda, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana menurut penyaji dapat meyakini bahwa hipotesis yang kalian gunakan itu memang benar suatu konsep yang berkembang? Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Maharani Rizky Pratiwi, perwakilan dari kelompok 5. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa variabel itu sangat penting bagi penelitian kita? Baiklah, saya Holila, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, sebutkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari hipotesis deskriptif. Selanjutnya kepada kelompok 6 dipersilahkan. Baik, saya Hikmasyara, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana bisa sebuah hipotesis itu memberikan arah terhadap suatu penelitian, seperti yang sudah saudara penyaji sebutkan tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Valentina Rafaelianata, NIM A1C3180035. Di sini saya ingin bertanya, seperti penjelasan kelompok 3 kemarin mengenai kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Nah, itu kan dapat terjadi apabila
kita melakukan sebuah uji hipotesis. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada hal yang dapat kita lakukan jika ingin mengurangi peluang terjadinya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2? Terima kasih. Dan selanjutnya itu kepada kelompok 7. Pada kelompok 7 disilahkan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fauzia Yolvianta. Di sini saya ingin bertanya mengenai sangat sering saya dengar keluhan mengenai tidak signifikannya hasil penelitian. Nah, apa boleh jika penelitian tidak berhasil membuktikan teori? Baiklah, di sini perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Triwiningsih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita rumuskan itu terima atau tolak? Terima kasih. Yang pertama yaitu adalah pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Diki Chen. Mohon maaf sebelumnya, dari 1 dari Diki Chen, yaitu pertanyaannya adalah, jelaskan maksud pernyataan menolak H0 dalam penelitian. Nah, di sini akan saya jawab sendiri. Maksud dari pernyataan menolak H0 dalam penelitian itu adalah, kita tahu bersama bahwa dalam suatu penelitian itu ada HO dan HA. Jadi, sebisa mungkin peneliti itu akan mengusahakan untuk menolak yang namanya HO. Jadi, ketika peneliti bisa menolak HO, maka peneliti itu akan merasa berhasil ketika melakukan suatu penelitian. Nah, tapi apa sebenarnya maksud dari menolak H0 itu? Jadi, penelitian atau peneliti itu mengatakan seperti ini, saya contohkan. Ketika ada pengaruh minat terhadap prestasi siswa kelas 10, itu akan menolak HO yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara minat dan prestasi siswa. Baik, saya sudah mengerti keseluruhannya. Terima kasih untuk penyaji. Kepada Diki Chen, apakah ada tambahan dari kelompok lain? Baik, saya rasa tidak ada. Nah, selanjutnya itu pertanyaan dari Wela Meliza, yaitu apakah boleh kita memanipulasi variabel dalam suatu penelitian? Nah, pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Vera Yusmanita. Kepada Vera, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wela Meliza. Nah, pertanyaannya, apakah boleh memanipulasi variabel dalam penelitian? Nah, jawabannya boleh saja. Akan tetapi, semua variabel tidak boleh kita manipulasi. Ada variabel di mana peneliti dapat memanipulasi atau intervensi. Dan ada pula variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau diintervensi. Saya bisa memahami jawaban dari Vera. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wela yang telah bertanya. Apakah ada tambahan dari teman-teman kelompok lain? Jika tidak ada, kami lanjutkan kepada pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu dari Muhammad Akbar Isnaji. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih uji statistika yang tepat? Nah, ini akan saya jawab secara langsung. Gimana? Kita tahu bahwa uji statistika itu sangat banyak dan itu semua bisa digunakan untuk mengkaji datanya. Jadi itu kita harus melihat yang mana yang paling bisa kita terapkan di dalam penelitian kita. Dalam memilih uji statistika yang tepat, hal yang paling diperhatikan adalah kita harus menentukan atau mengetahui skala variabelnya. Jadi sebelum kita melakukan uji statistika, kita harus mengetahui dulu metodenya. Nah, baru kita merumuskan yang namanya hipotesis. Nah, jadi sebelum kita merumuskan hipotesis, kita harus tahu dulu metode apa yang harus kita lakukan. Bisa. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Akbar. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ari, yaitu manfaat dari analisis regresi dan berikan contohnya. Akan langsung dijawab oleh Maria Marisa. Kepada Maria, dipersilahkan. Untuk pertanyaan dari Saudara Ari, manfaat dari analisis regresi dan memberikan contohnya. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik atau menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel dependen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya nilai-nilai ujian siswa dapat dilakukan melalui penambahan jumlah materi pelajaran atau tidak. Baiklah, kami lanjutkan ya kepada kelompok 4. Yang pertama itu dari Nola Lolita.
Pertanyaannya adalah secara umum, variabel manakah yang sering kita gunakan dalam penelitian? Nah, ini akan dijawab langsung oleh Vera Yusmanita. Kepada Vera, disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nola Lolita. Pertanyaannya, secara umum, variabel manakah yang sering digunakan dalam penelitian? Nah, jawabannya, secara umum, variabel yang sering digunakan di dalam penelitian pengajaran adalah variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya dari kelompok 4, yaitu ada Sarah Afianda, yang pertanyaannya adalah, bagaimana meyakini hipotesis itu memang suatu konsep yang berkembang? Nah, ini akan langsung dijawab. Baiklah, di sini saya lanjutkan Caksono akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Salah satu fungsi hipotesis adalah hipotesis memberikan gejala-gejala yang memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Nah, dari situ saja kita bisa paham bahwa sebuah hipotesis merupakan kerangka awal atau sebuah konsep awal tentang sesuatu. Nah, hipotesis yang baik akan memberikan gambaran dan konsep yang terencana, serta akan memberikan arah sehingga penelitian terhadap sesuatu yang baru itu dapat terus berjalan dan akhirnya bermuara pada suatu hal yang nyata kebenarannya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Maharani Rizky Pratiwi, yang pertanyaannya adalah, mengapa variabel itu sangat penting dalam penelitian yang kita lakukan? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Vera Yusmanita. Kepada Vera, disilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maharani. Nah, pertanyaannya, mengapa variabel itu sangat penting dalam penelitian kita? Nah, jawabannya, variabel penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena bertujuan sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, serta sebagai alat menguji hipotesis. Baik, kami lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari kelompok 5, yaitu dari Holilah, yang bertanya, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari hipotesis deskriptif. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Maria Marisa. Kepada Maria, disilahkan. 1. Kelebihan. Metode deskriptif lebih banyak disukai di berbagai bidang penyidikan. Hasil-hasil penelitian diperoleh melalui percobaan laboratorium tetap menggunakan metode ini untuk mengecek dan membuktikan tingkat kereliabilitasannya. Yang kedua, relatif untuk digunakan. Ketiga, tidak membutuhkan kelompok kontrol dan pembanding. Kelemahannya, kesalahan memilih metode yang timbul karena salah menggunakannya. Jika tidak, selanjutnya kita beralih kepada kelompok 6. Pertanyaan pertama yaitu hikmah. Bagaimana bisa hipotesis itu memberikan arah terhadap suatu penelitian? Nah, ini akan dijelaskan oleh Langgeng. Kepada Langgeng, disilahkan. Jawabannya adalah hipotesis merupakan sebuah tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Jika tidak, kami lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Valentina. Yaitu pertanyaannya adalah, apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi peluang kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Bella Cantika Putri. Kepada Bella, disilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Valentina, yaitu kelompok 8, yang bertanya tentang apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi peluang kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Jawabannya ada, yaitu hal yang bisa kita lakukan adalah menambah sampel. Jika kita tidak bisa menambah sampel, maka hal yang bisa kita lakukan adalah memilih mana di salah satu kemungkinan kesalahan yang paling tidak diinginkan. Pemilihan ini disebabkan pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 1 dan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bella. Bagaimana Valentina, apakah bisa menerima dengan baik? Jika tidak, kita beralih kepada kelompok terakhir yang bertanya, yaitu kelompok 7. Yang pertama yaitu dari Fauzia Yofiansah, yang pertanyaannya adalah, apa boleh jika penelitian itu tidak membuktikan suatu teori? Dan ini akan saya jawab sendiri. Tentu saja boleh dan mengapa tidak boleh? Karena dalam kita melakukan penelitian itu, kita tidak boleh tidak harus yang namanya terpaku dengan yang namanya teori. Karena di dalam suatu penelitian, kita tuh akan meneliti apakah
teori itu benar atau tidak. Kalau memang hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan teori, tidak apa-apa. Karena dengan demikian, hasil penelitian itu memang terbuka untuk saling berbeda. Baik, jika tidak kita beralih kepada pertanyaan terakhir, yaitu dari Widya. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu hipotesis yang kita gunakan itu diterima atau tidak? Nah, pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Bella Cantika Putri. Kepada Bella, disilahkan. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Tri Windianingsih, yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui hipotesis yang kita rumuskan itu diterima atau ditolak. Nah, jadi jawabannya itu, apabila nilai statistik data sampel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data itu sama dengan nilai parameter populasi atau masih berada pada nilai interval parameter populasi, maka hipotesis yang dirumuskan itu 100% diterima. Jadi tidak akan terdapat kesalahan.